Halo pelajar Indonesia, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ruli di pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan mereka datang ke Indonesia yaitu yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman. Kalau kalian tahu bahwa kota Konstantinopel yang saat ini kalian tahu adalah kota Istanbul di Turki. Nah, kota ini tadinya adalah pusat dagang di kawasan Eropa, di mana kota Konstantinopel ini merupakan pusat rempah-rempah yang asalnya dari wilayah Asia menuju ke arah Eropa. Dari pedagang-pedagang Eropa, mereka datang ke wilayah kota Konstantinopel untuk melakukan perdagangan. Ketika Turki Ottoman itu menaklukkan kota Konstantinopel, yang mana Turki Ottoman atau Turki Utsmani ini adalah beragama Islam, otomatis mereka agak menutup perdagangan dengan para orang-orang Eropa yang notabene adalah beragama Kristen Katolik, seperti itu. Nah, akibatnya harga rempah-rempah di Eropa menjadi melambung tinggi. Mereka cukup mahal dan menyebabkan bangsa Eropa berpikir keras untuk mencari sumber rempah-rempah baru yang bisa dijual oleh mereka di Eropa. Nah, untuk hal itu mereka menyebutnya dengan cara paham merkantilisme atau membawa emas dari negara lain ke negara mereka, atau yang kita kenal bisa dibilang emas ini adalah rempah-rempah, seperti itu. Paham yang mereka canangkan untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah baru yaitu 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Jadi gold adalah emas, mereka mencari emas yang berupa bahan-bahan dagang yang bisa dijual di Eropa, dan Gospel adalah penyebaran agama Katolik. Kemudian Glory adalah merebut kejayaan yang akhirnya nanti mereka akan memonopoli daerah-daerah yang mereka datangi. Seperti itu. Next, kita ke negara yang pertama yang datang ke wilayah Nusantara, bukan Indonesia saja ya, Nusantara saya sebutnya. Yang pertama datang ke Nusantara adalah Portugis atau Portugal. Pelayaran sampah yang ke wilayah Nusantara adalah orang-orang Portugal. Orang-orang Portugal ini yang pertama sekali adalah mereka disuruh Henry the Navigator dari kerajaan Portugal, yang mana ketika harga rempah-rempah cukup naik, akhirnya mereka berpikir keras bagaimana cara mengumpulkan emas ke negara mereka. Yang pertama yang diutus adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama yang pada saat itu bersama dengan Henry the Navigator, mereka mencari celah untuk menuju ke arah India, karena mereka tahu bahwa pusat rempah-rempah sebenarnya ada di India. Mereka menyusuri pantai barat dari Afrika dan sampailah ke Tanjung Harapan yang berada di selatan Afrika. Setelah sampai di Tanjung Harapan, mereka kemudian kembali lagi untuk meneruskan perbekalan, karena di pantai barat Afrika itu ombaknya cukup tinggi. Dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang akhirnya tiba sampai ke India, yang berada di daerah Goa India, bukan Goa Makassar ya, tapi Goa India. Oke. Pada tahun 1511 pada bulan Juli, Afonso de Albuquerque tiba di Nusantara, yaitu tepatnya di Malaka. Dan pada tanggal 10 Agustus 1511, Afonso de Albuquerque di sini bisa menaklukkan pelabuhan atau Emporium Malaka yang tadinya dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, karena datang Portugis, akhirnya dikuasai oleh Portugis. Nah, setelah menaklukkan Malaka, akhirnya Portugis mengetahui bahwa sumbernya rempah-rempah itu bukan berasal dari India ataupun dari Malaka, tetapi berasal dari satu kepulauan yang berada di wilayah paling timur atau lebih timur lagi dari wilayah Malaka atau wilayah India. Ini berada di kepulauan rempah-rempah, yaitu berada di Maluku. Awalnya para Portugis itu bekerja sama dengan kerajaan Pajajaran yang ada di Banten, yang ada di Sunda, daerah bagian pesisir barat Jawa. Mereka bekerja sama untuk melakukan perdagangan
rempah-rempah yaitu lada. Kemudian pada 1512 juga akhirnya Alfonso de Albuquerque menyuruh atau memerintahkan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao untuk melakukan ekspedisi perjalanan menuju Maluku dan melakukan pencarian rempah-rempah di Maluku. Karena di Maluku terjadi satu konflik antara kerajaan Ternate dan Tidore, ini dimanfaatkan oleh kerajaan Portugis untuk orang-orang Portugis untuk melakukan kerjasama dengan salah satu kerajaan. Akhirnya Ternate bekerja sama dengan Portugis, yang mana untuk melawan kerajaan Tidore. Setelah mereka melakukan kerjasama, akhirnya mereka mendapatkan rempah-rempah dari kerajaan Ternate tersebut. Tetapi pada akhirnya mereka cukup tragis karena Portugis ingin menguasai semua ke rempah-rempah, tetapi akhirnya diusir oleh Sultan Babulah dari kerajaan Ternate karena mereka cukup terganggu dengan sikap orang-orang Portugis yang terlalu memonopoli perdagangan. Uniknya dari bangsa Portugis adalah setiap mereka datang ke satu wilayah, mereka selalu mematok atau menaruh satu benda, yaitu padrau. Padrau adalah sebuah patok batu yang menandakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Portugis. Ini yang paling unik. Yang tadi saya sebutkan bahwa Portugis berakhir karena monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara berakhir sejak dikalahkan oleh Sultan Babulah, dikarenakan orang-orang Portugis selalu semenang-menang. 1575 mereka terusir di Ternate dan pindah ke Ambon, dan 1599 mereka pun harus pergi dari Ambon dikarenakan kalah persaingan dengan bangsa Belanda. Selanjutnya yaitu kerajaan yang atau bangsa Barat yang pernah datang ke wilayah Indonesia sendiri adalah Spanyol. Kerajaan Spanyol sebetulnya mereka melakukan ekspedisi ke wilayah barat yang mana dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Magellan melakukan ekspedisi ke arah barat menyusuri pantai Amerika sampai ke wilayah selatan dan akhirnya mereka mendarat di wilayah Filipina. Ketika di Filipina mereka mengetahui bahwa ada sumber rempah-rempah yang berada di sebelah selatan Filipina. Pada 1521 setelah meninggalnya Ferdinand Magellan, Sebastian Elcano diperintahkan untuk melakukan ekspedisi pelayaran ke arah Kepulauan Maluku yang bertemu dengan musuh bebuyutan mereka yaitu Portugis. Dari situlah mereka melakukan kerjasama dengan kerajaan Tidore yang mana sedang berkonflik dengan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Ketika mereka melakukan konfrontasi ataupun peperangan dengan dua kerajaan itu, akhirnya terbentuklah kerjasama yang akhirnya menyepakati bahwa belahan dunia dibagi menjadi dua akibat dari perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa di tahun 1529 memutuskan untuk membagi dua wilayah dunia, yang mana wilayah Afrika bagian atas ada dikuasai oleh Portugis dan akhirnya Spanyol pindah ke arah Amerika seperti itu. Bangsa berikutnya yang melakukan ekspedisi ke wilayah Nusantara adalah Belanda. Perjalanan Belanda cukup panjang. Yang pertama adalah seorang Cornelis de Houtman diperintahkan oleh persekutuan dagang di Belanda untuk mencari informasi mengenai rempah-rempah yang ada di wilayah dunia ketiga. 4 kapal Belanda yang dibawa oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 akhirnya tiba di Banten. Sebetulnya sebelum melakukan pelayaran, Cornelis de Houtman itu melakukan yang namanya serangkaian pencarian sumber rempah-rempah yang ada di dunia ketiga. Disebutkan oleh George Musselman pada buku The Cradle of Colonialism tahun 1963. Cornelis
berangkat dari Amsterdam menuju Lisbon untuk melakukan investigasi sekaligus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kebenaran atas keberadaan Pulau Surga, yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Hasil informasi yang dibawa Cornelis dari Lisbon ternyata nyaris selaras dengan laporan Van Lichtenstein. Kepulauan Rempah-Rempah yang dimaksud terletak di bagian timur jauh, lebih jauh lagi dari India, dan dikenal dengan nama Bantam atau Banten. Perserikatan saudagar Belanda akhirnya setuju untuk menyusun pelayaran menuju ke wilayah tersebut. Pada tanggal 2 April 1595, akhirnya Cornelis de Houtman diutus untuk menuju ke kepulauan tersebut. Jalan panjangnya Cornelis de Houtman menuju hal tersebut cukup panjang. Ternyata tidak mudah untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Bantam tersebut. Mereka harus mengarungi lautan yang cukup ganas karena mereka tidak terbiasa dengan lautan yang luas, samudera luas. Dibeberkan oleh Russell Shorto dalam Amsterdam History of the World Most Liberated City tahun 2013, hanya dalam tempo 6 bulan sejak keberangkatan mereka, ada lebih seperempat orang yang mengikuti ekspedisi ini kehilangan nyawanya atau meninggal dunia karena cukup ganas laut pada saat itu. Dan mereka tidak dibekali dengan perbekalan yang cukup bagus untuk menghadapi musim yang cukup tropis. Karena kenapa? Orang-orang Eropa tidak terbiasa dengan iklim tropis. Penyakit yang menimpa mereka yaitu seperti beri-beri, kemudian penyakit kekeringan, kekurangan vitamin C. Karena kenapa? Butuh vitamin C untuk menghadapi iklim yang cukup tropis. Setelah lebih dari berbulan-bulan mengarungi samudra luas dengan aneka macam rintangan yang amat mengerikan, akhirnya armada Cornelis de Houtman berlabuh di Banten pada 27 Juni 1596. Saat itu tiba hanya dengan bersisakan 249 orang yang selamat sampai di tujuan. Awalnya kedatangan bangsa Belanda ini diterima dengan baik oleh masyarakat Banten karena mereka cukup tertarik dengan masyarakat dari Belanda tersebut karena belum pernah datang ke wilayah Nusantara. Namun orang-orang Belanda yang belum lama menginjakan kaki di wilayah Banten justru bertingkah buruk, terutama dengan seenak-enaknya masuk keluar dari wilayah kota Banten dan sewenang-wenang terhadap penduduk Banten, yang mengakibatkan para penduduk Banten itu tidak senang dengan mereka. Banyak para pedagang atau pasukan dari Belanda tersebut diangkut atau dipasukkan ke dalam penjara yang akhirnya menyebabkan mereka banyak ditebus oleh Cornelis de Houtman untuk membebaskan mereka. Cornelis de Houtman akhirnya disebutkan karena mereka sangat culture shock, dalam artian mereka tidak kenal dengan wilayah baru dan tidak sopan dengan orang-orang, bahwa pihak Cornelis terpaksa membayar uang pembebasan mereka dan mereka pun diusir dari Banten dengan diiringi meriam, tembakan meriam dari para pasukan kerajaan Kesultanan Banten. Ya, ini adalah sepintas mengenai perjalanan Cornelis de Houtman yang datang ke Indonesia. Dan apakah sampai di situ saja bangsa Barat datang ke Indonesia? Bukan itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya nanti akan jelaskan yang lebih detail karena akan cukup panjang perjalanan bangsa Barat yang berada di wilayah Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ciao.